Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tulisan Braille. Nah, baik, langsung saja ya. Pengembangan sistem tulisan bagi tunanetra dimulai sejak sekitar abad keempat dengan mempresentasikan tulisan Latin atau Romawi dalam bentuk taktual berupa ukiran pada kayu atau lilin, lalu potongan-potongan logam atau kulit, atau berupa konfigurasi tali temali. Lalu menjelang akhir abad ke-18, upaya tersebut beralih ke penimbulan tulisan awas pada kertas. Yang terkemuka dalam upaya tersebut adalah Valentin Hall dan William Moon. Nah, menyadari bahwa hasilnya tidak efektif bagi para pengguna yang tunanetra, lalu pada abad ke-19, orang mulai mengalihkan perhatiannya pada penggunaan titik-titik timbul dengan bentuk huruf yang berbeda dari tulisan awas. Upaya ini diawali oleh Charles Babbage dan dilanjutkan serta disempurnakan oleh Louis Braille. Nah, sistem tulisan Braille itu menggunakan pola 6 titik domino yang membentuk 63 macam konfigurasi titik-titik untuk mewakili berbagai macam simbol. Jadi yang pertama itu dari Valentin Hall, lalu dan William Moon, lalu Charles Babbage dan Louis Braille. Nah, alat yang dipergunakan untuk menulis Braille disebut riglet dan pen. Nah, yang prototipnya diciptakan oleh Valentin Hall. Nah, pada pertengahan abad ke-20 diciptakan mesin tik Braille dan menjelang akhir abad 20 diciptakan printer Braille. Nah, bentuk komunikasi dan tulisan bagi tunanetra dimulai sekurang-kurangnya abad ke-16 dengan membuat tulisan dengan memahat kayu, menggunakan tali, dan sebagainya. Lalu pada tahun 1824, nah Louis Braille dari tahun 1809 sampai 1852 menemukan sistem cetakan dan tulisan khusus untuk penyandang tunanetra. Lalu pada tahun 1932, tulisan Braille diakui sebagai standar English Braille. Nah, oleh perwakilan dari Perkumpulan Penyandang Tunanetra seluruh Inggris Raya dan Amerika Serikat. Lalu tulisan Braille yang ditulis menonjol atau timbul di atas kertas dibaca dengan cara meraba secara lembut dan perlahan. Nah, tulisan Braille terdiri dari atas 6 titik atau lubang dengan 2 baris. Nah, dan titik dari atas ke bawah. Tulisan Braille terdiri dari 63 karakter yang meliputi huruf, angka, tanda baca, tanda ulang, huruf besar. Nah, inspirasi munculnya huruf Braille ini berawal dari
tentara yang membaca ketika gelap. Seperti itu, teman-teman. Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh. Nah, sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh seorang berkebangsaan Prancis yang bernama Louis Braille yang tunanetra. Nah, disebabkan kebutaan sewaktu kecil ketika berusia 15 tahun. Nah, Braille membuat suatu tulisan tentara untuk memudahkan tentara untuk membaca ketika gelap. Nah, tulisan ini dinamakan huruf Braille. Nah, ada variasi dari 6 titik Braille dalam berbagai bahasa alfabet Romawi. Representasi tanda baca dan perbedaan dalam arti lain 6 sel titik Braille yang umum digunakan untuk mewakili karakteristik khusus dan kombinasi huruf umum. Nah, karakter Braille didasarkan pada sel Braille 6 titik memiliki 2 kolom paralel, 3 titik masing-masing. Nah, 6 titik memiliki 2 kolom paralel 3 titik masing-masing. Nah, jika sel kosong dihitung, 64 kombinasi yang unik yang mungkin titik dengan sel Braille 6 titik. Ketinggian sekitar 0,02 titik inci atau 0,0 mm. Jarak horizontal vertikal antara titik pusat dan sel Braille adalah 0,1 atau 2,5 mm. Nah, ruang kosong antara titik pada sel yang bersebelahan adalah 0,15 inci atau 3,75 mm horizontal dan 0,2 inci atau 5,0 mm yang vertikal. Lalu halaman Braille standarnya 11 inci yang biasanya memiliki maksimum 40-42 sel Braille per baris dan 25 baris. Lalu sistem tulisan Braille itu menggunakan pola 6 titik domino yang dapat membentuk 33 macam konfigurasi titik-titik untuk mewakili berbagai macam simbol. Nah, Riglet terdapat banyak model. Nah, Riglet berdasarkan jumlah barisnya dan jumlah petak pada masing-masing baris, tetapi yang paling banyak dipergunakan adalah Riglet dengan 4 baris dan 27 petak. Nah, untuk melihat berbagai macam model Riglet, silakan kunjungi situs Perkins School for the Blind. Nah, ini linknya ya, teman-teman. Lalu terdapat 2 alat yang dapat Anda pelajari untuk menulis Braille, yaitu Riglet dan pen, dan mesin tik Braille. Nah, Anda akan mendapati bahwa pada masing-masing petak Riglet itu terdapat 6 lubang pencetak titik-titik, 2 lubang ke kanan, dan 3 lubang ke bawah, yang merupakan kerangka Braille. Nah, istilah lain dari penulisan penuh. Nah, penulisan penuh huruf Braille adalah disebut full writing. Nah, ini abjad Braille ya, teman-teman, dari A sampai Z. Nah, A ini titik 1, B itu titik 12, C itu titik 13, D itu titik 145, E itu titik 15, F itu titik 124, G itu titik 1245, H itu titik 125, I itu titik 24, dan J titik 245. Nah, seterusnya kita sebenarnya cukup menghafalkan dari A sampai J. Nah, karena di huruf K ini turunan dari huruf A, hanya saja ditambahkan titik 3. Nah, lalu huruf L ini turunan dari huruf B, hanya saja ditambahkan titik 3. Nah, lalu huruf C ini turunannya huruf M. Nah, ditambahkan titik 3. Lalu huruf N ini turunan dari huruf D, ditambahkan titik 3 saja ya teman-teman. Lalu huruf O ini turunan dari huruf E. Nah, begitupun sampai huruf T ya teman-teman. Huruf P itu dari F, turunan dari F. Lalu huruf Q turunan dari G. Lalu huruf R itu turunan dari huruf H. Lalu
huruf S itu turunan dari huruf I, dan huruf T itu turunan dari huruf J. Nah, lalu untuk huruf U sampai Z itu turunan dari K sampai P. Nah, kita perhatikan ya teman-teman, huruf K itu kan titik 1 dan 3. Nah, ketika di huruf U itu titik 1, 3, 6. Nah, berarti tinggal tambahin titik 6-nya aja nih teman-teman. Nah, huruf P itu turunan dari huruf L. Nah, kita tambahkan titik 6. Lalu yang beda sendiri yang menjadi catatan yaitu huruf W ya teman-teman. Huruf W itu seperti R kebalik. Nah, seperti R kebalik ini yang paling beda. Nah, yaitu huruf W itu titik 2, 4, 5, 6. Nah, jadi huruf X itu turunan dari huruf M ya teman-teman. Nah, bergeser sedikit. Jadi huruf Y itu turunan dari huruf N ya teman-teman. Nah, di sini. Lalu huruf Z itu turunan dari huruf O. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman dapat mengingat dan memahami abjad Braille. Lalu ada tanda komposisi. Nah, di sini tanda kapital atau tanda huruf besar itu titik 6. Lalu tanda kursif itu titik 4 dan 6. Lalu tanda angka yaitu titik 3, 4, 5, 6. Nah, lalu tanda pugar yang membedakan antara angka dan huruf itu titik 5, 6. Nah, angka dengan satu digit, angka dengan beberapa digit, dan rangkaian huruf dan angka. Di sini ada tabel contohnya ya teman-teman. Nah, ini angka satu digit. Misalnya angka 1. Kita harus dahului terlebih dahulu dengan tanda angka. Nah, baru huruf A. Lalu kita dahului dulu dengan tanda angka, baru huruf B. Itu artinya angka 2 ya teman-teman. Berikutnya angka 3 yaitu kita dahului tanda angka, lalu huruf C. Lalu 4 berarti huruf D ya teman-teman. Nah, 5 huruf E. Nah, jika 10 bagaimana? Tetap tanda angka, lalu huruf A dan J. Itu kan artinya 1 dan 0. Nah, lalu 21 bagaimana? Kita dulu dahului tanda angka, lalu huruf B dan A, jadi 21. Lalu 32 berarti C, B. 43 berarti D, C. 54 berarti E, D. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana apabila menulis 1A, B2, C3, 4D, 5E, yaitu rangkaian angka atau huruf. Nah, jika 1A kecil, itu kita dahului tanda angka, lalu huruf A, lalu kita berikan tanda pugar untuk memisahkan bahwa setelah angka 1 itu huruf A. Jika tidak diberikan, maka bisa jadi nanti angka 11. Maka dari itu kita berikan tanda pugar. Lalu B2, karena B-nya kecil, langsung saja B. Lalu kita berikan tanda angka, lalu kita tulis B lagi. Nah, ini tanda angka ini memisahkan, artinya 2 ya teman-teman. Jika tidak ada tanda angka, nanti jadi BB. Seperti itu. Lalu C kapital 3, C3. Nah, karena C-nya huruf kapital, kita berikan tanda kapital yaitu titik 6, lalu kita tulis C, lalu kita berikan tanda angka sebagai pemisah, bahwa itu adalah menunjukkan tanda angka lalu C. Apabila tidak diberikan tanda angka, nanti jadi CC. Seperti itu ya teman-teman. Lalu 4D. Nah, kita dahului tanda angka, lalu huruf D, itu artinya 4. Nah, lalu kita cukup memberikan tanda huruf kapital. Nah, lalu kita tulis D. Seperti itu ya teman-teman. Tidak harus diberikan tanda pugar. Seperti itu. Lalu untuk E5 itu berarti karena E-nya huruf kapital, kita berikan tanda huruf kapital, lalu E, lalu kita pisahkan dengan tanda angka, lalu E lagi. Nah, jika tidak diberikan tanda angka, nanti jadi EE.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Jika belum, bisa diputar kembali videonya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu ada angka dengan 1 digit, angka dengan beberapa digit, dan rangkaian huruf dan angka. Nah, ini seperti yang tadi ya teman-teman, Mas yang tadi silakan teman-teman cermati sendiri, pahami sendiri. Saya yakin pasti teman-teman sudah paham terkait ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada tusing. Nah, tusing itu apa teman-teman? Ya, tulisan pusing. Ya, bukan ya, tetapi tulisan singkat. Nah, untuk menghemat kertas, waktu, dan tenaga, nah biasanya tunanetra yang udah jago nih, yang udah ahli, bisa menggunakan tusing. Nah, di sini ada tanda titik 5, lalu 3, 4 itu artinya diri. Lalu titik 5, lalu titik 1, 4, 6 artinya muka. Lalu titik 5, titik 3, 4, 6 itu artinya suara. Dan seterusnya. Di sini ada contoh penggunaan Sibra. Nah, ini saya juga belum benar-benar memahami ya teman-teman. Nah, ini seperti tusing juga ada sedemikian, demikianlah, bahasaku, kebahasaan, bahasan, pembahasan. Nah, di sini kan demikianlah ini hanya huruf D, M, K, dan titik 4, 5, 6. Lalu di sini bahasaku ada titik, ada B, H, S. Nah, di sini BHS juga ya teman-teman. Nah, lalu ada BAHS, nah bahasan. Lalu ada M, B, nah ini titik 4 saja, saya juga belum tahu ya teman-teman, mohon maaf. Lalu S, lalu tanda titik 3, 4, 5. Oke, selanjutnya simbol G itu mewakili kata lagi jika menggunakan titik huruf G. Nah, tanda huruf besar, misalnya kita titik 6 dulu lalu Budi. Bagaimana jika tanda kursif atau bold dan bercetak miring? Yaitu kita berikan titik 46. Nanti hasil tulisannya berarti artinya kursif atau bold. Nah, bercetak miring atau tebal. Nah, lalu tanda kurang lebih itu titik 26 dan 35. Seperti itu. Adapun tanda pugar yaitu titik 56, sebagaimana kini sudah Anda pahami. Angka dalam Braille dituliskan menggunakan huruf abjad yang didahului tanda angka. Bagaimana kalau Anda ingin menuliskan angka dan huruf dalam satu rangkaian? Misalnya 3A. Untuk membedakan huruf dari angka yang mendahuluinya, Anda harus menggunakan tanda pugar atau juga disebut tanda huruf. Nah, titik 56 ya teman-teman biasanya. Lalu ada Grade 1 English Braille. Nah, materi ini diberikan bagi mereka yang telah mempelajari dasar-dasar bahasa Inggris Braille atau dalam bahasa Inggris disebut Grade 1 English Braille. Lalu ada contraction atau tusing, tulisan singkat. Nah, adalah sistem tulisan singkat atau tusing Braille dalam bahasa Inggris. Tujuan dari pengembangan contraction adalah untuk, nah ini ya teman-teman tujuannya tusing itu untuk efisiensi kertas yang berdampak pada berkurangnya ketebalan buku. Nah, jika kita menulis menggunakan tusing pasti lebih efisien ya teman-teman. Nah, tidak boros kertas. Nah, sehingga ketebalan bukunya akan berkurang. Selain itu, contraction juga bertujuan untuk menghemat waktu membaca dan menulis para pengguna Braille. Nah, contraction adalah untuk efisiensi kertas yang berdampak pada berkurangnya ketebalan buku, menghemat waktu, membaca dan menulis para pengguna Braille. Jadi intinya
Manfaat dari contraction atau tulisan singkat itu untuk efisiensi kertas yang berdampak pada ketebalan buku, hemat waktu dalam membaca dan menulis. Seperti itu. Nah, di sini ada musik braille. Nah, pada prinsipnya tidak berbeda dengan musik awas. Dalam musik braille ada beberapa tanda yang tidak ada di musik awas. Nah, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dalam notasi awas untuk dituliskan dalam bentuk braille. Nah, di sini ada cara memasang kertas, atau cara memasangkan riglet ke kertas ya teman-teman. Ada 4 langkah. Yang pertama, letakkanlah riglet di atas meja di hadapan Anda dengan posisi horizontal. Plat yang berpetak-petak yang selanjutnya kita sebut plat atas ada di atas, engsel riglet ada di sebelah kiri. Nah, ingat ya teman-teman, jadi engselnya itu berada di sebelah kiri. Nah, bukan di sebelah kanan. Nah, oke, Anda akan mendapati bahwa pada masing-masing petak riglet itu terdapat 6 lubang pencetak titik-titik dan 2 lubang ke kanan, 3 lubang ke bawah. Jadi 2 kali 3 ya teman-teman. Jumlahnya 6 yang merupakan kerangka braille. Nah, lalu buka riglet tersebut, maka Anda akan mendapati paku pada keempat sudut plat bawah riglet itu. Nah, lalu letakkanlah kertas di atas plat bawah. Nah, dengan tepi kiri kertas menempel ke engsel dan tepi kanan kertas menempel ke paku atas. Lalu tekan bagian kertas di atas paku bawah hingga menembus kertas. Lalu tutupkan plat atas riglet tersebut. Nah, secara teori mungkin agak ribet ya teman-teman. Kalau meraktekin langsung, insya Allah ini tidak cukup ribet kok. Tidak seribet yang dibayangkan. Insya Allah mudah. Nah, ini ada 4 intinya. Maksudnya adalah letakkan riglet di atas meja, lalu buka riglet tersebut. Kita letakkan kertasnya, nah di atas plat bawah, lalu kita tekan bagian kertas di atas paku. Letakkan, buka, letakkan kertas, tekan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, lalu ini ada cara memasang kertas pada mesin tik. Nah, jika tadi kan cara memasang kertas pada riglet dan pen biasa ya teman-teman. Nah, sekarang cara memasang kertas pada mesin tik braille. Ada 5 langkah. Yang pertama, buka penjepit kertas yang ada di kiri dan kanan bagian atas mesin tik itu dengan menariknya ke belakang atau ke arah tubuh Anda. Lalu masukkan kertas dari arah depan mesin tik dengan menyelipkan ke bawah kepala mesin tik. Lalu tutup kembali penjepit kertas, lalu putar tombol penggulung kertas yang ada di samping kiri dan kanan ke arah belakang hingga mentok. Nah, yang terakhir, tekan tombol spasi baris yang ada di sekitar tombol pengetik untuk memposisikan kertas pada keadaan siap tik. Nah, di sini apabila disingkat ada 5, yaitu buka, masukkan, tutup, putar, tekan. Yaitu buka penjepit kertas, masukkan kertas, tutup kembali penjepit kertas, putar tombol penggulung kertas, dan tekan tombol spasi baris. Nah, di sini mesin tik braille, tampaknya model mesin tik braille yang paling diminati orang tunanetra di dunia adalah Perkins Braille. Nah, Perkins Braille ini diproduksi oleh Howell Press. Nah, Perkins School for the Blind, Amerika Serikat. Pada selembar kertas berukuran 11 kali 11,5 inci, dengan mesin tik ini Anda dapat menuliskan 25 baris teks Braille, 42 karakter Braille per baris. Akan tetapi, mesin tik ini juga dapat mengakomodasi kertas dengan ukuran lebih kecil.
Lalu ada Perkidak. Nah, Perkidak ini jika Anda berkesulitan mendapatkan mesin tik Braille untuk berlatih, Anda dapat menggunakan software yang khusus dirancang untuk menstimulasi cara mengetik Braille. Nah, salah satu dari software tersebut adalah Perkidak yang dikembangkan untuk program pendidikan jarak jauh oleh Duxbury System. Software ini dapat di-download secara cuma-cuma dari sistem web Duxbury System. Nah, ini linknya ya teman-teman. Nama file softwarenya itu adalah setup perkix. Nah, jika Anda mendapatkan kesulitan mendownload software dari internet, Anda dapat memintanya melalui email, yaitu didi.tarsidi@yahoo.co.id. Saya kurang tahu ya teman-teman, apakah email ini masih atau tidak. Jika dicoba mungkin tidak ada salahnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.